Shalom. Rabu 8 September 2020 kita akan menyelesaikan kitab Raja-Raja dan menyelesaikan kitab Yeremia. Ayatnya sangat pendek, 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30, 4 ayat, dan Yeremia 52 ayat 31 sampai 34. 4 ayat juga yang kebetulan mirip sekali. Karena sangat mirip, maka saya akan tambahkan di sini catatan dari DDE yang akan kita selesaikan sampai akhir dari Perjanjian Lama, serta catatan kronologis tahun demi tahun sampai dengan akhir Perjanjian Lama. Namun perenungan kita berbicara tentang providensi Allah. Tercatat di dalam 8 ayat itu, 2 Raja-Raja 25 dan Yeremia 52, pada tanggal 25 bulan 12 tahun ke-37 sesudah Yoyakin dibuang ke Babel, Ewil Merodak menjadi Raja Babel. Pada tahun itu juga, Ewil Merodak menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin. Ia melepaskan Yoyakin dari penjara, memperlakukannya dengan baik, bahkan diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada raja-raja lain yang juga ditawan di Babel ini. Bahkan ia diizinkan mengganti pakaian penjaranya dan untuk seterusnya sampai akhir hidupnya ia boleh makan di istana, bahkan setiap hari diberi uang untuk keperluan hidupnya. Ini memenuhi nubuatan Nabi Yeremia pada Yeremia 22 ayat 29 sampai 30 yang menjelaskan bagaimana Yoyakin ini tidak akan mati terbunuh oleh Raja Babel, namun ia juga akan mati di Babel dalam keadaan tua ya, dan tidak sempat lagi kembali ke Israel. Sebagaimana kata-kata Nabi Yeremia ketika melawan nubuatan palsu dari Nabi Hanaya. Mari kita perhatikan kalimat yang menarik ini. Dikatakan Ewil Merodak menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin. Mengapa bisa menunjukkan belas kasihan? Nah, catatan di dalam penemuan arkeologi, khususnya di dalam daftar Raja-Raja Uruk dan dalam kanon Ptolomeus, tercatat di sana kisah dari Ewil Merodak ini. Ewil Merodak adalah putra dan penerus Raja Nebukadnezar II yang memerintah hanya 2 tahun, 562 sampai 560 sebelum Masehi. Di masa hidupnya, ia kena sebuah persoalan. Dia menjadi korban persekongkolan istana, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara itulah ia berteman dengan Yoyakin, sang bekas Raja Yehuda ini, yang ditawan oleh ayahnya. Lalu tahun 566 sebelum Masehi, Ewil Merodak dibebaskan dari penjara dan dia mendapatkan nama baru, yakni Amel Marduk dalam bahasa Kasdim, atau dalam bahasa Indonesia artinya orang milik Marduk. Dalam bahasa Ibrani, Ewil Merodak. Dan 4 tahun kemudian, 562 sebelum Masehi, ayahnya meninggal dan ia naik tahta. Dan tindakan pertamanya salah satunya adalah melepaskan Yoyakin ini. Menarik bukan? Untuk memenuhi akan nubuatan Yeremia, untuk memenuhi akan rancangan Tuhan, Tuhan melakukan sebuah perkara yang agak unik. Ewil Merodak dimasukkan ke penjara. Dan di sana berjumpa dan berteman dengan Yoyakin, sehingga ketika Ewil Merodak jadi raja, ia kemudian melepaskan Yoyakin. Ini namanya providensi Tuhan. Tuhan melakukan segala perkara, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk membawa segala kejadian itu menepati daripada rancangan Tuhan. Segala perkara diatur oleh Tuhan ya di dalam pemeliharaan atau providensi Allah untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Bahkan seorang Ewil Merodak, putra raja, bisa masuk ke penjara. Namun itulah cara sehingga Yoyakin bisa keluar dari penjara. Akhir hidup Ewil Merodak kurang menyenangkan. Ia mencoba mereformasi pemerintahan ayahnya, namun kemudian segera digulingkan oleh iparnya sendiri, Neriglissar atau nama lainnya Nergal-Sareser, yakni suami dari kakak perempuannya Kasaya. Sekarang kita memberikan sebuah gambaran tentang apa yang akan kita lakukan sepanjang DDE kita sampai akhir September ini. Ini adalah catatan kronologis yang telah saya tulis di dalam DDE 24 Agustus 2020
tentang penanggalan semasa masa Raja Yoyakim, kemudian semasa Raja Zedekia, kemudian selama masa pembuangan di Babel. Dan ini adalah bagian yang akan kita lanjutkan pada beberapa hari ke depan ini, yakni masa bangsa Israel kembali dari Babel ke Israel kembali, lalu kemudian membangun akan bait Allah kedua di Yerusalem, lalu membangun tembok di Yerusalem pada masa Nehemia, dan di antara itu ada kisah tentang Ratu Esther. Juga ini adalah gambaran DTE kita, ya, urutan per hari mulai dari bulan Agustus, supaya Anda tidak bingung, ya, ini karena secara kronologis memang dari urutan waktu menjadi teratur, namun dari urutan pembacaan Alkitab menjadi loncat-loncat, ya. Jadi ini saya berikan catatannya. Selama bulan Agustus inilah bagian Alkitab yang telah kita bahas sampai dengan Agustus akhir. Ini adalah catatannya. Anda bisa memperhatikan. Lalu pada bulan September ini, ya, kita sudah mengakhiri akan kitab Yehezkiel, kita mengakhiri juga Yeremia kemarin dan Ratapan. Lalu kemudian hari ini kita mengakhiri kitab Raja-Raja dan Yeremia. Sebentar nanti kita akan mengakhiri kitab Tawarik, lalu kemudian masuk ke kitab Hagai, ya, dan juga pembahasan kitab Zakaria, lalu kitab Yoel, lalu kemudian masuk ke Daniel, Esther, Esra, lalu terakhir nanti Nehemia dan Maliaki. Maka pada tanggal 29 September kita sudah menyelesaikan seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami melihat betapa agungnya rancangan-Mu, ya Tuhan. Tahun demi tahun berjalan di dalam urutan waktu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kedaulatan-Mu, ya Tuhan, serta kuasa-Mu dan hikmat-Mu membuat segala sesuatu berjalan demikian sempurna, tahap demi tahap, langkah demi langkah, kejadian demi kejadian. Dan kami boleh mengaminkan providensi Tuhan yang terjadi atas umat-Mu, atas orang-orang yang setia kepada Engkau, dan atas mereka yang semua orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya Tuhan, Kau yang mengatur orang baik, orang jahat, kejadian baik, kejadian buruk, semuanya dalam pengaturan-Mu. Dan kami pegang satu perkara, Engkau Tuhan senantiasa tidak akan mempermalukan akan anak-anak-Mu. Dan Engkau, ya Tuhan, yang senantiasa akan menjadikan segala perkara untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini syukur dan doa kami dalam Tuhan Yesus. Amin.